Halo Garuda fans, selamat datang kembali di Garuda Report, pusat berita sepak bola Indonesia yang selalu update buat kamu. Kali ini kita bakal bahas kabar panas yang bikin Malaysia gigit jari lagi. Di saat timnas Indonesia berhasil menambah pemain naturalisasi, Malaysia justru gagal total dalam upaya serupa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memamerkan kedekatannya dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Momen ini menjadi simbol suksesnya strategi PSSI dalam memperkuat timnas. Di sisi lain, Malaysia tampaknya belum beruntung. Upaya mereka untuk menaturalisasi pemain justru menghadapi berbagai kendala. Yuk kita bahas lebih dalam tentang perbedaan ini. Erick Thohir terus membuktikan komitmennya sebagai Ketua Umum PSSI. Salah satu langkah strategisnya adalah mendatangkan pemain naturalisasi berkualitas seperti Jordi Amat, Zain Fatinama, Sandy Walsh. Erick yakin langkah ini akan memperkuat skuad Garuda dan hasilnya sudah mulai terlihat di lapangan. Naturalisasi di Indonesia tidak dilakukan sembarangan. PSSI menargetkan pemain yang tidak hanya memiliki kualitas tinggi, tapi juga berkomitmen untuk membela merah putih. Dengan proses seleksi yang ketat, pemain seperti Zain Fatinama, Jordi Amat kini menjadi bagian penting dari timnas Garuda. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan besar dalam proses naturalisasi pemain. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kegagalan Malaysia menaturalisasi pemain berbakat seperti Guilherme de Paula yang performanya dianggap tidak sesuai ekspektasi. Masalah administratif dan kurangnya kualitas pemain menjadi hambatan utama bagi Malaysia untuk bersaing dengan Indonesia. Sebuah momen menarik baru-baru ini terjadi. Erick Thohir terlihat berbincang akrab dan berjabat tangan dengan para pemain naturalisasi timnas. Momen ini menggambarkan solidnya hubungan antara PSSI dan para pemain. Di saat Indonesia menunjukkan keseriusan, Malaysia justru masih mencari formula yang tepat. Netizen Indonesia menyambut langkah ini dengan antusias. Banyak yang optimis timnas akan lebih kuat dengan tambahan pemain naturalisasi. Di sisi lain, netizen Malaysia mengungkapkan kekecewaan mereka atas kegagalan program naturalisasi di negara mereka. Salah satu komentar mengatakan, Indonesia makin kuat, sedangkan kita malah mundur. Rivalitas ini tentu semakin memanas, apalagi jika keduanya bertemu di turnamen berikutnya.
Sejauh ini, performa timnas Indonesia semakin solid. Dalam beberapa pertandingan terakhir, kehadiran pemain naturalisasi terbukti memperkuat lini pertahanan dan serangan. Ini menjadi bukti nyata bahwa strategi PSSI mulai membuahkan hasil. Kegagalan Malaysia menaturalisasi pemain berdampak besar pada performa mereka. Hal ini terjadi dalam beberapa turnamen terakhir, di mana Malaysia kesulitan bersaing dengan tim-tim kuat Asia, termasuk Indonesia. Mereka perlu segera memperbaiki strategi jika ingin tetap kompetitif. Erick Thohir tidak berhenti sampai di sini. Ia memiliki target besar untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, bahkan hingga Piala Dunia. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan tambahan pemain berkualitas, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai visi tersebut. Kehadiran pemain naturalisasi juga membawa dampak positif bagi Liga Indonesia. Persaingan di Liga Indonesia, Liga 1, semakin ketat dan ini memberikan pengalaman berharga bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk berkembang. Namun, ada juga kontroversi terkait naturalisasi. Beberapa pihak merasa langkah ini mengurangi peluang bagi pemain lokal, tapi bagi sebagian besar penggemar, naturalisasi adalah solusi untuk meningkatkan kualitas timnas. Bagaimana pendapat kalian? Indonesia dan Malaysia selalu memiliki rivalitas yang panas di dunia sepak bola. Dengan perkembangan terbaru ini, persaingan antara kedua negara semakin seru. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran berikutnya di lapangan hijau? Dengan tambahan pemain naturalisasi, timnas Indonesia semakin siap menghadapi kompetisi besar. Apakah Indonesia bisa menjadi raja di Asia Tenggara atau bahkan bersaing di level dunia? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Nah, itu tadi pembahasan lengkap dengan suksesnya naturalisasi Indonesia dan kegagalan Malaysia. Bagaimana pendapat kalian tentang strategi ini? Apakah Indonesia sudah berada di jalur yang benar? Yuk, diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Garuda Report. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus dukung timnas kita, Garuda di Dadaku, Garuda kebanggaanku.